Timur ya. Paling tidak saya sudah terbang ke Papua itu 8 kali PP ya. Karena setahun dapat 3 kali ya, karena 3 tahun jadi 9 ya. Jadi begitu kita lihat negeri Papua, sebenarnya bukan Aceh yang paling kaya adik-adik semua ya. Yang paling kaya itu adalah Papua ya. Kalau kita hanya jual gas ya, Papua itu jual emas dia ya. Jual emas, tembaga, uranium dan segala macam ya. Adik-adik insya Allah suatu saat saya doakan akan sampai di PT Freeport Indonesia Papua. Amin ya. Kemudian setelah berhenti di industri, saya harus masuk pegawai negeri, tes pegawai negeri dulu ya. Begitu lulus saya harus berhenti jadi karyawan PT Freeport ya. Maka sejak 2008 akhir saya terhitung menjadi abdi negara, sama dengan bapak-bapak ini depan ini ya. Kemudian setelah saya diklat prajabatan ya, baru aja selesai diklat saya dapat beasiswa join degree untuk melanjutkan pendidikan magister ya. Maka saya sekolah di Universitas Gadjah Mada 1 semester ya. Kemudian di ITB 1 semester, kemudian dikirim ke luar negeri 1 semester. Kemudian saya menyelesaikan balik ke Universitas Gadjah Mada untuk tesis SS2-nya ya. Kemudian saya pulang lagi ya. Kemudian setelah 3 bulan saya pergi lagi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang doktor ya. Maka saya selesai di Jogja itu pada 2016 ya. Sejak 2016 saya pulang ke daerah dan saya mengabdi ya. Jadi abdi negara, mengajar di kampus ya, kemudian melakukan riset, melakukan pengabdian masyarakat ya. Kemudian sejak 2018 saya dipercaya menjadi tenaga ahli Dinas Pendidikan Aceh bidang pendidikan vokasi. Jadi mohon maaf selaku tenaga ahli pendidikan vokasi, saya baru hari ini bisa berkunjung ke khususnya SMK Ladong ya. Mohon maaf ya. Padahal saya sudah keliling-keliling seluruh SMK yang ada di Aceh. Dan saya juga mungkin tahun ini ada mungkin ya sekitar 60 kali sudah menjadi narasumber di SMK ya, khususnya pendidikan vokasi ya. Tadinya saya mengira yang diberi judul ke saya itu pendidikan vokasi ya. Arah pendidikan vokasi. Saya semangat sekali itu kalau ngomong arah pendidikan vokasi ya. Karena disertasi S3 saya itu adalah khusus kebijakan vokasi ya. Di mana co-promotor saya adalah Pak Wikan ya. Co-promotor ketiga saya itu adalah Pak Wikan, Dirjen Pendidikan Vokasi ya. Tapi alhamdulillah beliau sudah nggak ada lagi di Dirjen ya. Sekarang sudah digantikan dengan Bu Tiki. Baik adik-adik semua, itulah perkenalan singkat. Nanti kalau adik-adik masuk ke Universitas Syah Kuala akan bertemu saya khususnya di program studi teknik mesin ya. Kemudian kalau adik-adik juga berkunjung, bapak-bapak berkunjung ke Dinas Pendidikan khususnya bidang PSMK, juga akan bertemu dengan saya dalam hal diskusi, kemudian juga terkait dengan pendidikan vokasi Aceh. Baik adik-adik semua, itulah sekedar perkenalan singkat ya. Jadi kalau ketemu di luar ini mohon ditegur ya, karena saya tidak akan menghafal sebanyak ini ya. Dan saya tiap hari juga harus melihat yang lain, sekolah yang lainnya juga jumlahnya lebih kurang seperti ini terus ketika ada semacam narasumber. Baik, silakan next berikutnya. Baik, ini sekedar sharing informasi ya. Nanti adik-adik saya berikan kesempatan untuk tanya jawab ya. Tapi sebelumnya mari kita lihat dulu ya, apa itu yang dimaksud dengan literasi ya. Zaman sekarang kalau kita tidak bisa mengerti apa itu literasi, itu mungkin kita tidak bisa hidup ya di zaman era digital nih ya. Maka literasi itu sangat penting. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan literasi? Nah ini adik-adik bisa membaca nih, mungkin dari belakang bisa kelihatan ya, bisa ya, masih oke ya. Literasi adalah sebagai kemampuan menggunakan bahasa ya. Apalagi nih, dan gambar dalam berbagai bentuk dan variasi untuk membaca, menulis, mendengar, berbicara, memesak, menyajikan, dan berpikir secara kritis tentang informasi. Nah ini secara textbook ya, secara teoritis, inilah pengertiannya ya, literasi ya. Kemudian kalau khusus ya, literasi digital ya, lebih dari sekedar membaca dan menulis ya. Tapi dia juga mencakup bagaimana seseorang berkomunikasi ya. Jadi adik-adik seperti yang kita hari ini juga masih literasi ya. Ya, jadi kita berbicara, kita berkomunikasi itu sudah literasi ya. Kemudian literasi juga bermakna praktik dan hubungan sosial yang terkait dengan pengetahuan bahasa dan budaya ya. Ini berdasarkan dari UNESCO saya kutip tahun
Jadi ini adalah pengertian literasi ya, sehingga adik-adik nanti kalau orang ngomong apa itu literasi ya, kita harus bisa memahami ya. Ini kenapa nih agak pusing ya? Bukan ya? Agak pusing bukan ya? Tadi saya lihat sudah mulai layang gimana? Semangat kan? Semangat ya, harus semangat karena kita anak-anak SMK dan anak-anak politeknik ya. Kita harus siap karena kita akan menjadi tenaga kerja. Di mana dunia kerja itu sangat tegas, sangat harus konsentrasi tinggi ya. Baik. Next berikutnya. Oke, ini baik. Ini adalah literasi digital ya. Jadi kalau tadi pengertian literasi secara umum, nah kalau ini secara literasi digital ya. Kemampuan untuk memahami menggunakan informasi dalam berbagai bentuk ya. Dari berbagai sumber yang sangat luas ya, yang dapat diakses melalui piranti komputer ya. Itu untuk digitalisasi ya. Adik-adik semuanya pada hari ini ya, kita tidak bisa lagi tidak digitalisasi ya. Kita semua sudah digitalisasi ya. Saya sedang berada bersama adik-adik sini, tapi saya sebentar lagi akan check in online dari sini untuk penerbangan ya. Jadi semua sudah digital ya. Saya berharap juga sekolah-sekolah, kampus-kampus juga kita bisa mengakses materi secara digital, sudah ada di e-learning semuanya ya. Jadi kita kalau zaman sekarang masih konvensional ya, mestinya adik-adik juga tidak pakai lagi kertas ya. Mestinya sudah pakai Android semua ya, untuk menyimpan data masing-masing ya. Tapi karena kita masih siswa ya, kita belum kemampuan anggaran sekolah kita tidak cukup, maka kita masih manual ya. Tapi kita berharap dosen-dosennya sudah pakai e-learning semua ya. Sehingga adik-adik mudah sekali bisa mengakses dimanapun, kapanpun ya. Anywhere, anytime ya. Jadi tidak terbatas dengan waktu ya. Baik ya. Dengan berliterasi secara detail kita bisa menjelajahi dunia ya, melalui piranti yang ada di dalamnya. Percaya adik-adik? Percaya ya. Hari ini kita bisa duduk sini asik dengan Android. Kita bisa mengakses dunia luar ya. Kita bisa melihat perang Ukraina hari ini ya. Kita bisa melihat stasiun yang kemarin main bola yang meninggal 133 orang ya. Dan hari ini juga kita bisa melihat perubahan apa yang terjadi di negeri orang ya. Jadi adik-adik bayangkan kalau dulu harus kita baca Quran ya, harus kita pakai wesel pos ya, harus bersurat ya. Berapa lama waktu? Tidak efisien, tidak efektif. Tapi hari ini begitu apa yang terjadi di luar kita bisa baca dalam detik itu juga ya. Jadi itulah kemajuan teknologi ya. Jadi dengan berrelasi secara digital kita bisa menjelajahi dunia melalui piranti yang ada di dalamnya ya. Saya berharap adik-adik semuanya ini, baik yang taruna-taruni ini tidak gaptek ya. Kita harus melek teknologi ya. Kita harus terbiasa dengan dunia digital ya. Barangkali di sini mungkin juga daftar hadir kita juga harus sudah pinjam print ya. Bila perlu kita pakai koordinat sehingga kita tahu benar nggak hadirnya ya. Jadi kita tidak bisa lagi berbohong ya. Sama dengan juga tes seleksi pegawai negeri, tes semua masuk industri, semua sudah harus pakai computerized ya. Jadi tidak ada lagi manipulasi ya. Jadi adik-adik semuanya yang perlu kita sekarang adalah mempersiapkan diri ya. Bagaimana kita bisa bersaing, bisa tetap eksis ya, bisa tetap hidup di negeri yang serba canggih ya. Baik adik-adik semua. Lanjut Pak. Nah ini adalah dasar hukum ya. Kita harus tahu ya. Ketika literasi ini dimunculkan ya, ada dasar hukumnya ya. Paling tidak ini ada undang-undang sistem pendidikan nasional, Sisdiknas ya. Ini harus ada ingat ya. Undang-undang nomor 20 tahun 2003, Undang-undang sistem pendidikan nasional ya. Kemudian adik-adik juga karena kita berada di Aceh, kita perlu tahu juga bahwa kita ada undang-undang pemerintah Aceh yang mengatur juga tentang pendidikan kita, keistimewaan pendidikan ya. Keistimewaan budaya, keistimewaan pendidikan ya. Ini saya lupa memasukkan ini ya. Biasanya saya memasukkan juga ada undang-undang pemerintah Aceh yang harus kita junjung tinggi ya. Itu adalah kebanggaan kita ya. Karena kita berada di Nagro Aceh Darussalam atau kita berada di negeri Syariah ya. Baik yang kedua ini undang-undang nomor 7 tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang ya. Ini yang berkaitan dengan literasi, dasar hukumnya ya. Mungkin adik-adik ini hanya sebatas tahu saja ya. Tapi kalau bapak-bapak kita ini dalam membuat kebijakan termasuk kegiatan yang diselenggarakan hari ini mestinya mengacu kepada dasar hukum literasi digital ya. Kemudian ada Perpres ya, peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional ya pendidikan. Nah, ini juga
tidak, ada 8 standar pendidikan ya. Ada 8 standar pendidikan ya. Ada standar isi, standar proses, standar pembiayaan, standar prasarana ya. Apalagi ya? Paling tidak ada 8 standar pendidikan ya. Adik-adik juga harus sekali itu harus membaca ya. Jadi kalau kita duduk ya, kita harus mampu, harus mau ya, dan harus terus menerus ya. Jangan buang-buang waktu ya. Kita harus berliterasi ya. Harus berliterasi ya. Supaya kenapa? Supaya wawasan kita bertambah ya. Supaya kita tahu ya, supaya kita pintar, supaya kita bisa berhasil ya. Baik. Kemudian ada lagi peraturan Menteri Pendidikan ya. Mendikbud ini nomor 2 tahun 15 tentang penumbuhan budi pekerti. Ini yang berkaitan dengan literasi. Ini adalah dasar hukumnya ya. Kenapa harus ada dasar hukum ya? Karena sesuatu yang kita buat itu harus jelas dasar hukumnya. Baik, lanjut Pak. Nah, ini adalah tujuan ya. Apa sebenarnya tujuan ya? Jadi adik-adik ini juga yang taruni bisa lihat ya. Tujuannya menumbuh kembangkan budaya literasi di sekolah ya. Sorry ini lewat spasinya. Literasi sekolah melalui gerakan literasi ya. Atau gerakan literasi sekolah dengan menciptakan ekosistem yang literat agar mereka menjadi pembelajaran sepanjang hayat. Belajar sepanjang hayat. Apa itu bahasa Inggrisnya? Ya? Apa itu belajar sepanjang hayat dalam bahasa Inggris? Masih ingat? Masih ingat nggak? Ya? Masih ingat belajar sepanjang hayat dalam bahasa Inggris? Ya, nanti coba dicari, dibaca lagi ya. Ya. Berliterasi ya supaya ingat. Yang penting ini menandakan literasi kita masih lemah. Kita masih kurang minat baca, masih suka dengan TikTok, masih suka dengan medsos ya. Sebenarnya tidak ada masalah juga berliterasi ya. Ada berita-berita yang kita baca, ada ilmu pengetahuan yang bisa kita tambah ya. Baik. Kemudian tujuan khususnya ini kan secara umum ya. Secara umum ini secara khusus ada paling tidak ada 5 ini ya. Ya, mudah-mudahan yang belakang bisa membaca ya. Ya. Mudah-mudahan bisa terlihat dengan jelas. Yang pertama meningkatkan budaya membaca dan menulis di sekolah maupun di kampus ya. Nah, ini tujuan khususnya ya. Tujuan yang kedua ya, meningkatkan kapasitas warga dan lingkungan sekolah atau kampus yang literat. Yang literasi ya. Yang gemar mencari tahu ya. Yang ingin membaca, yang ingin mengupdate informasi ya. Kita tidak boleh tinggal adik-adik semuanya ya. Karena informasi itu per detik ya bisa kita terima walaupun kejadiannya di belahan dunia ya. Kita bisa tahu ya. Maka adik-adik saya berharap kalau ada berita jangan di skip ya, dibaca ya supaya kita menambah pengetahuan. Tapi jangan rajin baca grup WhatsApp ya. Grup WhatsApp itu banyak-banyak biasa banyak-banyak hal-hal yang kurang bermanfaat ya. Share-share yang kurang bermanfaat ya. Ini coba kita yang banyak manfaatnya ya. Berita salah satunya ya, ilmu pengetahuan ya, penelitian ya, apalagi itu. Membaca biografi seseorang ya yang menimbulkan kita motivasi ya supaya kita bisa berhasil di kemudian hari. Baik. Kemudian yang ketiga, menjadikan sekolah atau kampus sebagai apa nih ya? Ini kurang jelas nih. Karena ada kabel ya. Ada kabel yang menghalang ya. Ya, taman belajar ya. Apalagi nih? Yang menyenangkan ya. Kemudian apalagi nih? Dan ramah agar warga sekolah mampu mengelola pengetahuannya ya. Baik adik-adik ya, kita jadikan taman ya. Mestinya di ruangan ini juga penuh dengan tulisan ya. Kemudian di ruang-ruangan ada rambu-rambu ya. Karena itu menunjukkan juga bahasa ya. Atau gambar itu menunjukkan bahasa ya. Karena adik-adik ini pernah kan belajar gambar teknik ya, ada ya. Itu kan juga bahasa ya, penyampaian informasi dari seorang perencana ke orang pekerja ya. Bahasa baik berupa gambar maupun pesan yang disampaikan ya. Baik. Kemudian apalagi tujuan khususnya melaksanakan literasi dalam pembelajaran. Nah, ini yang paling penting adik-adik semua ya. Nah, ini di mana-mana saya menemukan ya. Kadang-kadang ada juga mahasiswa saya itu 15 menit pertama itu saya suruh membaca dulu ya. Atau 10 menit, paling tidak 5 menit ya. Harus baca dulu ya di awal. Kenapa? Supaya dia nyambung apa yang akan kita terangkan ya. Ini jangan dilewatkan ini boleh dipraktekkan sebelum kita memulai baca dulu. Agak 5 atau 10 menit baca cepat ya. Baca cepat ya.
Misalnya mestinya materi ini juga tadi saya sampaikan di awal ya. Tapi karena materinya saya baru siapkan semalam ya, jadi tidak sempat saya berikan kemarin. Jadi adik-adik belum membacanya. Mestinya tadi sudah dibaca dulu ya, sehingga kita bisa berinteraksi ya. Baik adik-adik. Kemudian yang kelima adalah menjaga keberlanjutan literasi ya, di sekolah dengan menghadirkan program kegiatan sarana prasarana ataupun pendukung pembentukan budaya ya. Nah, kira-kira di sekolah kita ada nggak pojok literasi ini? Ada? Ada di mana? Di mana pojok literasi kita? Di perpustakaan ada. Oke, baik ya. Ada yang tidak tahu perpustakaan di mana? Ada? Tahu ya. Tahu semua? Ya, baik, alhamdulillah. Sering berada di pustaka? Oke, baik, alhamdulillah ya. Sering minjam buku? Ya, jangan sampai 3 tahun di sini dan 4 tahun tidak pernah minjam buku ya. Tidak pernah tercatat namanya di perpustakaan. Nah, ini luar biasa nih. Ya. Jadi adik-adik mari manfaatkan ya. Kalau ada waktu senggang baca ya. Baca buku ya. Karena dengan membaca itu menambah wawasan ya. Menambah wawasan, menambah ilmu pengetahuan. Dan kita bisa jadi tahu ya. Coba dipraktekkan ya. Tiap hari minimal ada yang kita baca. Dan apapun kalau ketemu kertas wajib dibaca ya. Kenapa? Karena semua pesan disampaikan ya. Bayangkan kalau adik-adik jarang membaca, jalan-jalan kadang-kadang harusnya belok kiri, kita udah belok kanan ya. Karena kita tidak mau membaca ya. Mestinya semua bisa kita belajar mandiri. Karena ada petunjuk ya. Tapi kadang-kadang kita lemah di membaca ya. Misal kita melakukan pemasangan alat baru misalnya. Pernah nggak kita baca buku petunjuknya? Jarang. Ada yang bilang pernah, ada yang bilang jarang. Membeli handphone baru, ada dibaca buku petunjuknya? Jarang ya. Makanya kalau mau tidur sampai pagi baru dicabut. Padahal tidak boleh. Karena tidak pernah baca buku petunjuk. Literasinya lemah. Ya, tidak tahu apa efeknya kalau casnya berjam-jam ya. Nah, mari ini kita rubah kebiasaan-kebiasaan jelek kita ya. Biasakan membaca ya. Membaca. Ya, literasi sebenarnya tidak lebih, bukan hanya sekedar baca, tapi lebih dari sekedar membaca ya. Baik. Tadi di antara 5 ini ya, yang paling penting bagi kita adalah yang ke nomor 4 ya, melaksanakan literasi dalam pembelajaran ya. Adik-adik semuanya ya, saya menyampaikan pesan ya, karena saya duluan dari adik-adik sekolah ya. Jadi sebenarnya tidak ada yang pintar, tidak ada yang bodoh, tidak ada itu. Ya, tidak ada ya yang pintar, tidak ada yang bodoh. Yang ada adalah potensinya belum dibangkitkan ya. Jadi adik-adik semuanya ya. Ini ada juga beberapa orang yang sudah tertidur saya lihat ya. Kenapa nih? Begadang malam ya? Ya, ada kegiatan tadi malam? Baik ya. Nah, ini juga ciri-ciri literasinya lemah ya. Oke, tepuk tangan dulu lah biar meriah ya. Nah. Baik ya. Ya, ini kalau ada yang masih kira-kira 5 watt, nanti saya kasih kuis ya, biar bisa menjawab ya. Baik ya, makanya tolong perhatian full ya, kalau enggak akan saya panggil ke depan ya. Baik ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Yang paling penting adalah literasi dalam pembelajaran ya. Saya berharap adik-adik sekalian ya, sebelum pelajaran dimulai tolong dibaca dulu pelajaran itu sekitar 5 atau 10 menit ya. Jadi begitu gurunya masuk, adik-adik sudah punya pertanyaan, sudah ada yang mau didiskusikan ya. Karena sesungguhnya pembelajaran sekarang itu berpusat pada adik-adik semua, pada kita semua. Kalau kita kurang bertanya, kita nggak akan dapat ya. Gurunya juga nggak akan tahu ya. Barangkali dianggap kita sudah mengerti semua ya. Jadi tolong ini literasinya, membaca 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Tolong 15 menit atau 10 menit ataupun 15 menit. Baik. Nah, ini adalah tujuan ya. Nanti adik-adik supaya kita tahu secara umum menumbuh kembangkan budaya literasi di sekolah melalui gerakan literasi ya. Sekolah dengan menciptakan ekosistem yang literat agar mereka menjadi pembelajaran sepanjang hayat. Belajar sepanjang hayat. Kalau kita di pendidikan vokasi ini belajar sambil melakukan, learning by doing ya. Kita belajar sambil melakukan. Itu kita berada di ranah vokasi ya, karena kita ilmu terapan. Baik, ini secara khusus. Kemudian yang saya ingatkan adik-adik, yang paling penting adalah yang nomor 5, karena kita masih berada di meja
meja belajar. Kita masih berada di sekolah. Baik, lanjutkan. Nah, ini konsep ya. Ini yang taruna-taruna ya. Apa tuh konsep literasi ya? Coba dilihat nih ya. Jangan dibaca tapi dipahami ya. Nanti materi akan saya beri ya, tapi dipahami coba. Kemampuan mengakses ya. Apalagi ini ya, memahami dan menggunakan sesuatu ya. Apalagi secara cerdas ya, melalui berbagai aktivitas antara lain membaca ya, melihat, apalagi menyimak, apalagi menulis, apalagi dan berbicara ya. Ada berapa itu coba ya? Ada membaca, melihat, menyimak, menulis, berbicara ya. Ada ya. Maka dengan menyimak, dengan membaca, melihat, menyimak, menulis dan berbicara, paling tidak ada 5 yang kita lakukan ya. Jadi kalau hanya kita sekedar membaca, tidak melihat, baca aja bisa nggak? Tidak mungkin ya. Kalau membaca pasti melihat ya, tapi belum tentu menyimak, belum tentu menulis kan, belum tentu juga berbicara ya. Tapi kalau adik-adik ini ya melihat, nih kan melihat ya. Kemudian apalagi membaca misalnya, menyimak nih ya. Saking serius ada yang sudah 55 watt ini ya. Ya, tadi ada saya menemukan 1 orang tapi nggak ada lagi ya, udah terang benderang nih sekarang ya. Baik, apalagi nih menulis. Nah, ini menulis, yang semua menulis saya lihat ya. Kemudian baru berbicara ya. Jadi kemampu 5 ya. Bayangkan berapa kompetensi yang kita dapat ya dengan 5 ini ya. Maka tidak boleh hanya melihat saja ya. Kita harus menulis juga karena banyak kompetensi. Bayangkan kita melihat ya, membaca, menyimak, menuliskan lagi ya. Jadi daya ingat kita lebih kuat ya. Lebih kuat. Nah, jangan hanya sekedar mendengar aja termenung. Nanti hilang lagi, masuk dari sini keluar dari sini, atau masuk kanan keluar kiri. Tapi kalau adik menulis lagi, suatu saat bisa dibaca lagi ya. Nanti pulang ke mes di sini boarding ya, nginap di asrama ya? Enggak? Ya, nanti dibaca lagi waktu nginap di asrama. Baik ya. Ini adalah konsep ya. Konsep literasi adalah kemampuan mengakses, memahami dan menggunakan sesuatu secara cerdas. Secara cerdas. Maka saya berharap adik-adik semua, taruna-taruni, gunakanlah sesuatu secara cerdas. Misalnya gunakan handphone secara cerdas. Jangan berjam-jam main TikTok ya. Jangan berjam-jam main WhatsApp. Jangan berjam-jam main game ya. Jangan ya. Gunakan sesuatu secara cerdas. Kita gunakan handphone kita untuk komunikasi ya, untuk searching pembelajaran ya, untuk membaca berita ya, untuk berkomunikasi. Baik ya. Gunakan sesuatu secara cerdas ya, ingat. Gunakan sesuatu secara cerdas ya, baik ya. Ini saya tidak mau lagi melihat kalau ada yang asik main game ya, apalagi main chip ya, jangan. Tidak boleh. Itu karena kita tidak cerdas ya. Coba kalau kita cerdas, tidak akan kita gunakan ya. Apalagi gunakan kesempatan secara baik, karena kita masih belajar ya. Kita masih disuplai orang tua ya. Ya, silakan yang baru bergabung silakan ya. Nah, silakan masuk, silakan. Ya. Duduk terus, isi terus yang kosong. Ya. Baik ya, dah, mari perhatian kemari lagi ya. Ya. Adik-adik lihat saya khusus lihat saya aja jelek nih ya. Ya. Biar hitam gini kan sama kita ya. Ya, baik ya. Baik, lanjutkan. Slide berikutnya, ini ada konsep ya. Nah, ini adalah bagan literasi ya. Bagan ya. Apa itu bagan? Tahu bagan? Alur ya. Bagan, alur, sistematika, apalagi ya. Nah, ini dia. Yang pertama keberaksaraan ya. Yang kedua apa nih? Keterpahaman. Keterpahaman ya. Yang ketiga baca tulis ya. Yang keempat multiliterasi ya. Ini paling tidak ada 4 ya alurnya atau bagannya literasi. Nanti kita bahas satu-satu ya. Ada yang keaksaraan ya, kemudian keterpahaman, baca tulis, kemudian multiliterasi ya. Tadi ada 5 ya, yang konsepnya kan ada 5 ya. Apa tadi? Membaca, menyimak, menulis, berbicara, melihat. Berbicara yang terakhir ya. Ada 5 ya konsepnya ya. Ya, ini bagannya. Ada keaksaraan, kemudian keterpahaman, baca tulis dan multiliterasi ya. Ini alurnya. Baik, lanjutkan. Slide berikutnya. Ya, ini adalah literasi abad 21 ya.
Adik-adik semuanya, kita telah berada di revolusi 4.0. Kita telah berada di abad 21 ya. Di mana berada di abad 21 ini ya, ijazah belum menjamin kompetensi ya, belum menjamin ya. Apalagi ini, kaya belum tentu sukses, belum tentu ya. Apalagi ya, sehat badan belum tentu berhasil, belum tentu ya. Ya. Jadi kita sudah berada di abad 21 paling tidak nih ya. Ada 6 nih ya. Ada 6 literasi yang tadi kan ada kita lihat di bagian multi literasi ya. Ada 6 ya. Yang pertama ya, literasi baca tulis seperti kita lakukan nih, ke perpustakaan kita baca, hari ini kita menulis ya. Yang kedua, ada literasi berhitung ya. Yang ketiga, ada literasi sains ya, sains. Kemudian ada literasi teknologi informasi dan komputer ya, atau teknologi informasi komunikasi ya. Kemudian ada literasi keuangan. Kemudian ada literasi budaya dan kewarganegaraan. Kenapa harus ada ini semua ya? Pertama, harus ada literasi baca tulis ya. Bayangkan kalau kita tidak bisa baca tulis Bapak Ibu ya. Ada adik-adik semuanya ya. Bayangkan kalau kita tidak bisa baca tulis, kita tidak akan bisa kemana-mana ya. Ya, apalagi dengan zaman yang serba canggih ini ya, kita semua jadi online ya. Bayangkan tuh, beli tiket online ya, beli makanan online, GoFood, Gojek ya, apalagi ya, melakukan reservasi kemanapun online ya. Bayangkan kalau adik-adik nggak bisa membayangkan tuh, kita akan hidup di 100 tahun yang lalu, mungkin lebih ya. Kita masih di zaman purbakala ya. Oke, kemudian harus sering berhitung, harus cepat ya. Kalau nggak, ini tipu orang kita ya. Adik-adik berada di pendidikan kejuruan harus mampu menghitung. Kalau kita membuat sesuatu, laba ruginya harus mampu dihitung ya. Modalnya harus mampu dihitung ya. Kemudian keuntungannya harus mampu dihitung. Dan yang paling penting, balik modalnya harus mampu dihitung ya. Jadi ini semua ya. Kemudian ada literasi sains ya. Kita harus memanfaatkan ilmu fisika, kimia ya, matematik ya, untuk menunjang kita ya. Untuk menunjang kita, apalagi kita pendidikan vokasi ya. Kemudian ada lagi literasi teknologi informasi. Nah, ini tidak boleh ditinggal juga adik-adik. Kita tidak bisa kalau tidak menggunakan teknologi sekarang. Semuanya harus dengan teknologi ya. Pesawat terbang pun kalau kita menunggu teman, keluarga yang datang, bisa cek dah, berada di mana sekarang posisi pesawat. Kita bisa cek, masih di atas Lampung, masih di atas Jambi, masih di atas Palembang, sudah di atas Sumatera Utara. Paling tidak 40 menit lagi akan berada di Banda Aceh. Jadi bayangkan tuh teknologi informasi ya. Jadi adik-adik semuanya, kita harus siap, harus bisa bersaing ya. Ini adalah ciri-ciri abad 21 ya. Baik adik-adik semua, dulu kita masih membayangkan bagaimana revolusi pertama dimulai ya. Dengan menemukan mesin uap saja sudah canggih itu ya. Kemudian ditemukan lagi listrik ya, ditemukan lagi komputer ya. Kemudian ditemukan lagi sekarang internet, full internet ya. Semua harus berbasis IoT ya, Internet of Things ya. Jadi adik-adik semuanya kita harus bisa lagi, kita harus mengikutinya ya. Jadi kita harus semua setiap saat mengetahui informasi baru ya. Baik, kemudian ada literasi keuangan. Kita juga harus mampu secara finansial ya. Tamat sekolah di sini, nanti tamat politeknik ini kita harus sukses. Kita harus punya uang ya. Kita harus bisa hidup dan menghidupkan orang lain ya. Insya Allah bisa ya. Kuncinya belajar yang giat ya. Belajar yang rajin ya. Tidak pernah menyerah. Ini baru aja kita 15 ini sudah begini ya, ini sudah menyerah namanya. Itu literasinya lemah ya. Baik. Lanjutkan Pak. Slide berikutnya. Nah, literasi, mengapa perlu gerakan literasi sekolah? Kenapa harus perlu ya? Kenapa harus buat semacam program? Seharusnya ada kebijakan ya. Ini kan masuk kebijakan ya. Buat GLS. Setiap sekolah harus punya gerakan literasi sekolah. Sediakan pojok baca, sediakan buku ya. Supaya apa ya? Supaya kita ingin mengejar yang 5 tujuan tadi di awal ya. Tadi sudah kita lihat 5 tujuan di awal ya. Baik, lanjutkan. Next berikutnya ya. Nah, ini dia. Ini adalah kompetensi literasi peserta didik Indonesia. Coba adik-adik lihat nih ya. Ini mungkin data sudah lama ya. Ini coba kita lihat Indonesia nih ya. 2011 peringkat 42 dari 45 negara ya.
Kemudian 2000 terakhir 2009 peringkat 57 dari 65 negara. Peringkat 64 dari 65 negara ya. Kemudian 2015 peringkat 64 dari 70 negara. Kemudian 2018 nih ya. 16 ya. Ini ada kabel ya, di sini yang jelas ya. Nilai kemampuan membaca berapa ini? 46,83 ya. Itulah kemampuan kita coba ya. Adik-adik bisa bayangkan 50 aja tidak sampai ya. Jadi ini semua termasuk kita di dalamnya mungkin ya. Jadi memang kita masih lemah sekali dalam literasi ya. Adik-adik bisa bayangkan kadang-kadang sudah ditulis, karena kita tidak membaca kita bertanya lagi. Sering kan? Beli obat misalnya di apotek sudah ditulis tuh apa kandungannya, cara penggunaannya, tapi kita tanya lagi ini minumnya kapan ya? Berapa kali sehari? Sering kan? Kenapa nggak kita baca? Ya? Karena kita lemah, kita mau yang simple, sudah tanyakan aja ya. Padahal semua sudah dilengkapi dengan petunjuk di botol minuman ya, di obat-obatan sudah ada semuanya. Bahkan yang lebih parah lagi, kita makan yang sudah expire karena kita malas membaca ya. Kapan kita tahu? Begitu sudah di rumah sakit. Oh, saya sudah makan makanan sudah kadaluarsa ya. Nah, beginilah kondisi kita sekarang ya. Jadi ini adik-adik selaku kaum terpelajar ya, kaum terdidik tidak boleh demikian ya. Ya. Kenapa? Pusing ya? Enggak? Ngantuk bukan ya adik? Oh, enggak ya? Nah, sudah jelas. Jadi harus saya tegur ya supaya perhatiannya full ya. Nanti kalau ada yang lagi saya suruh nyanyi di depan ya, biar semangat ya. Setuju? Ya, nanti kalau ada yang sudah gitu saya suruh nyanyi ke depan ya, biar semangat ya. Baik ya. Lanjutkan Pak. Biar ada waktu kita diskusi ini. Ya. Ini adalah survei ini, ini data lama juga ya. Ini ada responden sekitar 600.000 anak, peserta 80 negara, waktunya 3 tahun sekali, materinya matematik membaca dan kinerja sains IPA ya. Hasil tes anak Indonesia ini ya. Ini ini ada ini dari 3 Desember 2019 ya. Hasil tes anak Indonesia nih, coba lihat nih ya, matematika peringkat 73 ya, membaca 74, sains IPA 71 ya. Inilah peringkat kita ya. Ya. Peringkat kita sangat besar ya. Ya, sangat besar. Besar dari belakang ya. Mestinya besar dari depan ya. Mana besar ranking 1 sama ranking 74 nih? Ya. Besar 74 ya. Ya, besar 74 dari belakang. Ya. Adik-adik mau ngejarnya dari belakang dari depan? Dari depan mestinya ya. Bukan dari belakang ya. Dari depan. Ya, mestinya kita sih peringkat 1, 2, paling tidak masuk 10 besar lah ya. Nah, inilah tingkat, ini data yang membuktikan ya. Jadi kita tidak bisa membantahnya ya. Ini sudah kan survei nih ya. Hasil survei nih ya. Jadi inilah hasilnya ya. Jadi mari adik-adik sekali lagi ya. Apapun itu dibaca dulu, ya. dibaca ya. Kemudian dipahami ya. Kemudian dimengerti ya. Ingat tadi ada 5 tadi ya. Ada 5 tadi konsepnya ya. Baik, next berikutnya. Nah, di atas maka keluarlah kebijakan pemerintah melalui Permendikbud ya. Permendikbud ya nomor 23 2015 tentang gerakan literasi nasional. Sampailah ke sekolah kita pada hari ini, ada gerakan literasi, ada pojok bacanya ya, ada perpustakaannya ya. Tapi kita berharap adik-adik yang semua tidak hanya sekedar ada pojok baca ya, ada perpustakaan, tapi difungsikan ya. Ketika keluar istirahat, setelah makan minum, kalau masih ada waktu silakan ke perpus ya. Kalau guru tidak ada pembelajaran, silakan ke perpus, manfaatkan perpus, manfaatkan pojok baca ya. Kemudian juga yang mencakup gerakan literasi keluarga ya, gerakan literasi sekolah dan gerakan literasi masyarakat. Paling tidak ada 3 ya, gerakannya di sekolah ya, di keluarga ya, di masyarakat. Maka tidak ada salah kalau adik-adik membuat juga pojok baca di rumah ya. Di sudut kamar ada tersusun buku ya. Kemudian ada rak buku yang rapi ya. Kemudian jadikan pojok baca yang menyenangkan ya. Harus dibiasakan dari sekarang ya. Karena sesungguhnya kita tidak ada yang bodoh, tidak ada yang pintar. Semuanya berpotensi ya. Tergantung usahanya ya. Tergantung rajin tidaknya ya. Bahwa harta orang tua banyak kan juga tidak menjamin. Nah, harta itu sekejap bisa habis. Tapi kalau pengetahuan akan selamanya. Baik. Lanjutkan Pak.
Nah, ini adalah ini coba lihat antara perbandingan sebelah sini dengan ini ya. Ini di mana kira-kira ini? Indonesia ya. Ini kira-kira di mana? Ya, itulah perbandingan ya. Membuktikan ya. Percaya tidak? Ya, percaya. Kalau nggak percaya coba lihat di mana-mana, di pasar, di bis, di stasiun. Nah, ini pasti orang Indonesia ya. Tidur aja ya. Mimpi saja. Ya. Tapi coba lihat orang di luar negeri ya. Sambil dalam perjalanan, sambil menunggu bis ya, menunggu angkutan, dia akan baca. Dia akan buka, dia akan baca ya. Ada buku sakunya akan dikeluarkan ya, sambil menunggu teman atau bahkan sambil makan dia baca. Tapi orang kita ya sambil belajar tidur ya. Mudah-mudahan tidak ada di sini ya. Mudah-mudahan tidak ada ya. Baik ya, ini adalah perbedaan orang kita dengan orang luar. Benar nggak nih ya? Coba saya tanyakan sebelah sini. Ini orang dari mana nih? Ya, dari mana nih? Ya, kalau yang sebelah sini? Ya, inilah perbandingan. Dengan melihat gambar saya sudah tahu perbedaannya. Jadi mari kita robah ya. Adik-adik adalah generasi penerus ya, yang perjuangannya masih sangat panjang. Mari kita robah ya. Dimanapun, kapanpun, jika ada kesempatan tolong dibaca ya. Bawa buku, kalau kita pergi jalan-jalan, pergi mancing, bawa bukunya. Sambil mancing kan bisa membaca ya. Sambil menunggu ya. Sambil makan, sambil pesan mobil, sambil menunggu mobil datang, bisa baca. Bahkan di mobil pun ya, sambil nanti berhenti ya, sambil makan, sudah ada waktu kita baca ya. Jadi mari kita gerakkan literasi, mulai dari kita keluarga, kemudian di sekolah, kemudian sampai ke masyarakat ya. Baik. Nah, ini kita tidak mau lagi, bukan tidak bisa membaca, melainkan belum bisa membaca, belum suka membaca buku, belum bisa mengelola informasi, belum memanfaatkan hasil bacanya untuk meningkatkan kualitas kehidupan dirinya, sosial dan masyarakat atau bangsa ya. Jadi adik-adik semuanya sudah benar kata orang ya, buku itu adalah gudang ilmu ya. Kalau adik-adik rajin membaca pasti tahu. Kalau kita rajin membaca ataupun kita mendengar, ada 5 konsep tadi ya. Paling tidak 5 konsep literasi tadi ya. Baik, lanjutkan. Nah, ini coba kita lihat kan, apakah mereka sedang berliterasi ya? Masuk berliterasi ini? Ya. Tapi saya berharap adik-adik kalau seperti ini bukan main game ya, bukan main chip ya, bukan main TikTok ya, bukan apa lagi? Bukan main WhatsApp yang tidak karuan ya, tapi membaca atau membaca motivasi orang, biografi orang, tokoh-tokoh nasional, sehingga menimbulkan motivasi bagi kita. Membaca salah satu buku almarhum B.J. Habibie kan sangat menarik ya, sehingga menimbulkan motivasi ya. Baik, lanjutkan Pak. Nah, ini adalah ranah gerakan literasi nasional ya. Ada mulai generasi sekolah ya, keluarga, masyarakat ya. Di keluarga apa kita lakukan ya? Integrasi dengan kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler ya, ini sekolah ya. Pelaksanaan dapat dilakukan di dalam atau kelas ya, di dalam kelas ataupun di luar kelas yang didukung oleh orang tua dan masyarakat ya. Ini mari kita budayakan gerakan literasi sekolah ya. Jadi adik-adik nanti mari bersama-sama, bila perlu buat lomba ya, bisa dibuat lomba juga ya, ya. Kemudian gerakan literasi keluarga ini, penyediaan bahan bacaan keluarga ya. Jadi di rumah adik-adik semuanya, tolong adik-adik ini kan sudah punya lagi adik yang kecil, tolong kita menjadi contoh bagi adik-adik kita ya. Apa yang kita lakukan? Penyediaan bahan bacaan keluarga, penguatan pemahaman tentang pentingnya literasi bagi keluarga, dan pelaksanaan kegiatan literasi bersama keluarga ya. Di ruang TV, di ruang meja makan ya. Nah, ini lemah juga literasinya nih ya. Nah, ini contoh-contoh lemah literasi baru 15 menit ya. Ya. Kenapa? Ya, ini ciri-ciri lemah literasi ya. Oke, mulai hilangkan semangat ya. Kita kan harus semangat ya. Nama juga kita masih panjang harus belajar ya. Baik. Kemudian apa lagi? Anggota keluarga bisa saling memberikan teladan ya. Memberi teladan. Apa itu teladan? Contoh yang baik ya. Memberi contoh teladan ya.
dalam melakukan literasi dalam keluarga dengan berbagai variasi kegiatan ya. Baik ya. Ini yang kita lakukan di dalam keluarga ya. Kemudian lagi ada gerakan literasi masyarakat ya. Penyediaan bahan bacaan yang beragam di ruang publik ya. Penguatan fasilitas literasi masyarakat, perluasan akses terhadap sumber belajar, dan perluasan perlibatan publik dalam berbagai bentuk kegiatan ya. Jadi adik-adik nanti kalau ada di masyarakat buat taman baca, buat pojok baca, buat perpustakaan di masyarakat ya, adik-adik harus menjadi pionirnya, harus membantu, harus membudidayakannya ya. Kan ada sekarang tuh, ada di kampung ada perpus ya, tolong diberdayakan ya, dirapikan, difungsikan ya. Karena adik-adik inilah ada ujung tombaknya ya, yang memberi teladan atau contoh yang baik ya, bahwa pentingnya membaca, pentingnya literasi ya. Baik, lanjutkan Pak. Nah ini ada paling tidak ada 3 tahap ya. Ada 3 tahapan literasi di pendidikan dilaksanakan melalui paling tidak 3 tahap ya. Yang pertama ya, literasi tahapan pembiasaan ya. Pembiasaan habit ya. Apalagi kita orang vokasi ya, orang pendidikan kejuruan ya. Kita harus melakukan pembiasaan. Ini adik-adik kan sudah baik ini. Biasa rapi, baju rapi, rambut rapi ya, pakai dasi ya. Itu pembiasaan yang baik ya. Habit pembiasaan ya. Apa yang dilakukan? Pada pembiasaan yaitu dilakukan dengan kegiatan penumbuhan minat. Baca melalui kegiatan 15 menit membaca di awal jam pembelajaran seperti yang saya jelaskan tadi ya. Tolong dibiasakan ya, biasakan 15 menit di awal pembelajaran ya. Itu adalah tahapan pembiasaan ya. Ini sudah bagus sekali, adik-adik semuanya sudah rapi, yang taruna-taruni sudah rapi semua ya. Pembiasaan ya, harus dilakukan dengan pembiasaan ya. Nanti lama-lama menjadi sebuah kebiasaan, habit yang baik ya. Baik. Kemudian tahap kedua ya, dilakukan dengan tahapan pengembangan. Apa yang kita lakukan di tahap pengembangan ini? Pengembangan yaitu meningkatkan kemampuan literasi dengan menanggapi buku ya. Bisa saja kita review, kita tanggapi, kita buat kesimpulan, kita buat summary ya. Setelah kita baca apa kesimpulan, apa summary, apa tanggapan kita ya. Jadi harus mulai demikian tahapan pengembangan. Berarti sudah ada aksi dari kita setelah tidak hanya sekedar membaca tapi menanggapi. Kemudian tahap selanjutnya literasi dalam pembelajaran ya. Tadi yang pertama ada pembiasaan, pengembangan, ada pembelajaran. Apa yang kita lakukan? Tahapan pelajaran yaitu strategi literasi diterapkan pada semua mata pelajaran ya. Jadi adik-adik jangan jenuh dengan buku. Kalau ada pelajaran minimal lah, per pelajaran ada bukunya, ada buku teksnya ya. Tapi tidak hanya jadi buku, harus dibaca ya. Baca cepat 15 menit sebelum mulai pembelajaran ya. Oke, baik. Ini adalah ada tiga tahap. Lanjutkan Pak. Nah ini ada literasi dalam pendidikan ya. Tadi juga ya, dalam pembelajaran ya. Ini secara dalam pendidikan ada keterampilan abad 21 ini ya. Baik adik-adik semuanya, saya ingin menjelaskan bahwa kita harus mempunyai paling tidak ada 7 skill ya, kita menghadapi abad 21 atau menghadapi dunia digital ya. Yang pertama ya, di luar konteks dari sini ya, kita harus mampu berkomunikasi yang baik ya. Jadi adik di meja belajar ini tolong dilatih ya. Latih berkomunikasi yang baik, bisa mempresentasikan ke depan ya. Kalau ada tugas-tugas tolong belajar presentasi ke depan ya. Apalagi belajar bekerja sama itu sangat penting di industri juga ya. Kita tidak bisa sendiri-sendiri ya. Kita harus bisa bekerja sama. Adik-adik bisa membayangkan kalau buat kapal tuh, bisa nggak satu orang buat kapal? Tidak ya. Harus kolaborasi, harus teamwork ya, harus kerja sama ya. Tidak akan bisa kita lakukan sendiri ya. Nih, literasi dasar, kompetensi karakter ya. Kemudian hasil akhir literasi kecakapan hidup ya. Kita punya kecakapan hidup ya. Kita punya skill ya. Kemudian bersaing dan bersanding dengan negara lain ya. Tujuan akhir kemudian kita menjadi sejahtera. Ujung-ujungnya kesejahteraan. Tadi kan ada tuh literasi finansial lah, itu kesejahteraan ya. Karena kalau sudah sukses, sudah punya finansial yang baik, pasti kita sejahtera ya. Baik. Lanjut Pak. Nah ini budaya literasi sebagai prasyarat kecakapan hidup
abad 21 ya. Tetap dalam 3 konteks seperti kebijakan pemerintah tadi ya. Ada dalam keluarga, ada dalam masyarakat, ada dalam sekolah ya. Nanti selesai acara saya mau keliling-keliling mau lihat benar nggak ada literasi di sekolah, ada nggak pojok baca, berfungsi nggak perpustakaannya. Nanti kita lihat ya. Baik ya. Lanjut, ini kita lihat yang di keluarga dulu. Silakan lanjut Pak. Next ya. Ini yang di keluarga, apa indikatornya ya? Apa indikatornya? Apa indikatornya kalau kita sudah memulai literasi dalam keluarga ya? Yang pertama bisa kita lihat nih ya, meningkatnya variasi bacaan literasi dalam keluarga. Meningkat tidak ya? Kalau buku aja tidak punya, bahan bacaan aja tidak punya ya, bagaimana meningkat ya? Nah, ini tanggung jawab adik-adik kembali ke keluarga. Tolong, apalagi ini kita punya adiknya menjadi contoh, menjadi toladan. Apalagi meningkatnya frekuensi membaca dalam keluarga. Gemar kita membaca, suka kita meningkatnya frekuensinya. Orang tua kita, ibu, kalau tidak ada waktu membaca, orang bapak kita juga membaca, kakak kita membaca, abang kita membaca, adik juga membaca, semuanya sibuk ya, sibuk membaca, ya, sibuk membaca apapun ya, berliterasi ya, apapun boleh ya, yang penting bermanfaat ya, yang jangan tuh main game ya. Ini saya wanti-wanti terus, saya ulang ya, karena banyak sekali kasus saya lihat ini main game ya, karena itu pekerjaan mubazir ya, pekerjaan sia-sia, duit habis, waktu habis, energi habis, mata merah ya, lama-lama matanya juga tidak bagus, tidak bisa kerja industri nanti ya. Maka hati-hati adik-adik, jangan berjam-jam dengan game ya, rusak matanya. Untuk apa kita cerdas, sehat badan, tapi mata udah nggak bagus, juga tidak akan diterima di industri. Ingat, begitu adik-adik di tes industri ini semua akan dites ya, telinganya, matanya, hidungnya, semua, jantungnya, semua akan dites ya. Karena orang industri itu butuh orang sehat ya, butuh orang sehat, butuh orang siap ya. Tidak ada aja orang penyakitan di industri itu ya. Ya. Adik-adik ini adalah calon tenaga kerja ya, calon pekerja yang akan memasuki dunia industri. Baik. Kemudian apalagi meningkatnya literasi pemanfaatan media digital di keluarga ya. Mestinya kita ada media digital ya. Kemudian apalagi meningkatnya penggunaan internet secara bijak di keluarga. Nah, ini yang penting ya. Kita pasang di internet di rumah, tapi coba menggunakan sesuatu secara cerdas. Gunakan internet secara cerdas ya, baik ya. Jadi kita ada di internet di rumah bukan semata-mata untuk main game, bukan untuk main TikTok, bukan untuk main chip, bukan untuk yang lain-lain ya, tapi semata-mata untuk bermanfaat. Ingat kuncinya, gunakan sesuatu secara cerdas ya, baik. Lanjutkan. Ini literasi di masyarakat ya. Ini colong lihat nih, apa indikatornya ya? Apa indikatornya kalau kita sudah memulai di masyarakat misalnya? Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam melalui literasi ya. Kalau ada perpustakaan dibuat di kampung itu ada fungsinya ya? Dibaca ya? Ada misalnya kita membuat taman bacaan ya, ataupun ada semacam perpustakaan keliling ya, kan ada itu ya. Ya, itu tandanya indikatornya. Kemudian apalagi meningkatnya jumlah pelatihan literasi dalam masyarakat. Masyarakat juga harus kita latih ya, biar dia paham apa itu literasi, biar dia paham ya. Kemudian apalagi meningkatnya pemanfaatan media digital dan internet dalam masyarakat ya. Dipasang di internet misalnya di masjid ataupun di kantor desa ya. Apalagi ya. Kemudian meningkatnya pemahaman masyarakat terkait dengan penggunaan internet, meningkatnya jumlah pelatihan literasi dalam masyarakat. Nah, inilah indikatornya kalau kita ingin lihat ya, kebijakan pemerintah. Yang pertama di sekolah, di keluarga, dan di masyarakat. Baik, lanjutkan Pak. Nah, ini di sekolah ataupun di kampus ya. Yang pertama sekali, peningkatan jumlah dan ragam sumber belajar yang bermutu ya. Meningkatnya sumber belajar ya. Dari sumber belajarnya bisa melalui perpustakaan, bisa melalui internet, bisa melalui e-learning ya. Bisa diakses ya, bisa melalui e-book ya. Tidak hanya buku yang ada di perpus, tapi e-book dalam bentuk soft ya, dalam bentuk soft copy ya. Ya, bisa kita download ya, bisa kita baca ya, bisa kita gunakan ya. Ada namanya learning management system ya, pakai e-book ya. Jadi nanti adik-adik tinggal buka di dosennya, ini materi apa bisa diambil lah, di e-learning namanya ya. Jadi kita sudah berada di dunia canggih ini, kita sudah jarang menggunakan paper atau kertas. Kita sudah banyak menggunakan yang soft copy ya, Seperti hari ini saya tidak print nih ya, karena saya kasih saja soft copy ya. Baik. Kemudian apa lagi? Penambahan bahan bacaan literasi digital di perpustakaan ya.
Mestinya buku kita dilengkapi, diupdate ya dengan buku terbaru ya. Kemudian penyediaan situs edukatif ya sebagai sumber belajar. Ada situs, ada web ya yang bisa kita akses ya. Dan ada juga kita berlangganan ya, misalnya jurnal ya. Kita berlangganan di kampus yang bayar, kita bisa akses. Bisa kita baca jurnal-jurnal terbaru ya ataupun buku-buku terbaru ya. Apalagi ini penggunaan aplikasi edukatif sebagai sumber belajar. Nah, mestinya kita juga sudah pakai ada aplikasi ya. Misalnya aplikasi belajar ya, kan ada tuh ya yang dari Kemdikbud ya. Merdeka Belajar ya, platform Merdeka Belajar pakai Android kan ada ya. Ada aplikasi belajar. Baik, lanjutkan. Nah, ini strategi literasi ya. Sebelum membaca, selama membaca, sesudah membaca. Baik, yang pertama, lanjutkan. Next, berikutnya. Nah, ini strateginya. Yang pertama ini sebelum membaca, apa katanya? Memahami tujuan membaca. Ya. Memperkirakan isi bacaan menggunakan fitur ya. Gambar, judul, jenis, sumber bacaan pada preliminary bacaan ya, sampul, bagian judul dan halaman ya. Menyusun daftar pertanyaan tentang hal-hal yang mereka ingin ketahui dari bacaan ya. Kita susun pertanyaan, apalagi kaitan kayak gini, kita susun pertanyaan, kita tanyakan ya supaya terjadi komunikasi yang baik. Kemudian melakukan curah gagasan tentang hal-hal yang sudah ini dia apa ya? Dia ketahui terkait bacaan. Ini sebelum membaca mesti seperti ini. Maka tadi saya mengatakan di awal, mohon dibudayakan membaca 15 menit sebelum pelajaran dimulai ya. Tolong 10 menit, 15 menit sebelum dimulai. Biar bisa kita menyusun nih pertanyaan yang ingin kita ketahui ya dari bacaan ataupun dari guru yang menyampaikan ya. Apalagi nih melakukan curah gagasan, nanti kita bisa sampaikan gagasan kita karena kita sudah baca duluan. Nah, baik, ini strategi sebelum membaca. Kemudian lanjut. Ini kompetensi literasi selama membaca. Ya, selama membaca, apa yang kita lakukan nih? Ya, menggunakan fitur-fitur bacaan ya. Paragraf, ide pokok, ide pendukung, elemen untuk memahami bacaan. Mampu mengidentifikasi ide ataupun argumen yang penting dalam bacaan ya. Apalagi mampu menerapkan strategi mengintervensi kata-kata sulit pada bacaan. Kalau ada yang sulit di stabilo ya, makanya penting kita baca dulu ya. Kalau apalagi pelajaran kita stabilo dulu, garis bawahi dulu atau dilipat dulu halamannya, ditandai ya. Nanti bisa kita tanyakan ya. Begitu guru menjelaskan bisa kita tanyakan ya. Mampu menerapkan strategi, kemudian mampu mendata pertanyaan terkait bacaan selama membaca. Ada yang kurang jelas, kita susun lagi pertanyaan ya. Nanti bisa kita tanyakan kembali ya. Baik ya. Lanjut. Kemudian ada yang terakhir setelah membaca ya. Kompetensi literasi setelah membaca ya. Setelah membaca nih tadi ada sebelum, ketika membaca dan setelah membaca. Apa katanya? Menjawab pertanyaan terkait bacaan. Bisa kita jawab pertanyaannya ya. Mengkomunikasikan pemahaman terhadap bacaan verbal, gambar, tulisan digital. Mengkonversi teks, misalnya mengkomunikasikan tanggapan terhadap teks secara verbal ataupun digital, atau mengkomunikasikan tanggapan terhadap teks audiovisual. Jadi ada feedback, ada umpan balik, sudah bisa ya. Jadi setelah baca itu kita sudah paham, sudah bisa memberi feedback, sudah bisa mengkomunikasikan pemahaman terhadap bacaan tadi secara verbal, baik secara verbal maupun secara tulisan ya. Kalau ada pertanyaan sudah bisa kita jawab. Ini kalau saya tes nanti, kalau saya buat ujian setelah saya presentasi ini sudah bisa dijawab. Misalnya nanti di akhir saya tanya apa itu literasi, sudah bisa dijawab. Apa tujuan literasi, sudah bisa dijawab. Bagaimana konsep literasi, hendaknya nanti sudah bisa dijawab. Baik, lanjut. Nah, ini upaya berliterasi di rumah ya. Upaya berliterasi di rumah ya. Yang pertama, bangunkan komitmen ya. Kemudian pembiasaan. Selalu saya katakan pembiasaan. Ya, lakukanlah. Jadi semoga menjadi kebiasaan yang baik ya. Setiap hari tentukan target capaian ya. Coba targetkan seminggu berapa buku yang dibaca ya. Sehari berapa halaman, targetkan ya. Karena kita masih pelajar, masih peserta didik ya. Apalagi nih, memilih mengakses informasi penting dan positif. Penting dan positif. Gunakan sesuatu secara cerdas ya. Gunakan handphonenya secara cerdas. Baik.
Kemudian menguasai ilmu pengetahuan sesuai minat dan pekerjaan. Ini jurusan apa? Nah, kan jelas nah. Jadi nanti buku TPI apa itu? Teknologi apa di TPI? Teknologi penangkapan ikan. Nanti beli buku-bukunya ya, sesuai dengan minat dan pekerja. Yang kita ada buku untuk menunjang kita ya. Beli tuh. Ya. Ya, jangan beli buku kado untuk pacar dulu karena kita belum berhasil ya. Belum beli buku dulu ya untuk kita belajar. Nanti begitu kita berhasil baru kasih kado untuk pacar kita ya. Kalau sekarang enggak usah dulu ya. Ya, beli buku dulu ya. Oke, baik. Lanjutkan. Nah, ini target capaiannya ya. Target capaian ya, menyenangkan dan ramah anak ya. Sehingga semua menumbuhkan semangat mahasiswa dalam belajar ya. Apalagi semua guru ataupun dosen orang tua menunjukkan empati, peduli dan menghargai sesama ya. Kemudian apalagi menumbuhkan semangat ingin tahu dan cinta pengetahuan ya. Ingin tahu dan cinta pengetahuan. Ingin tahu dan cinta pengetahuan ya. Nah, ini udah mulai lemah literasi ya. Ya. Baik, apalagi memampukan mahasiswa cakap berkomunikasi dan berkontribusi pada lingkungan dan sosial ya. Kemudian mengakomodir partisipasi mahasiswa di lingkungan eksternal ya. Ini adalah capaian yang kita inginkan ya. Baik, lanjutkan. Slide berikutnya. Nah, ini kesimpulan ya. Pas nih ya. Saya pas 45 menit menggunakan waktu ya. Jadi 15 menit atau 10 menit untuk tanya jawab ya. Kesimpulannya ya, apa kesimpulannya ya? Tadi kita sudah pahami apa itu literasi digital, apa tujuan, apa manfaat, bagaimana strategi ya, bagaimana kebijakan pemerintah, ada gerakan literasi keluarga, literasi sekolah, literasi masyarakat. Nah, sekarang tahap kesimpulan ya. Jadi sesuatu yang kita bahas itu harus ada kesimpulannya ya. Adik-adik juga nanti misalnya membaca 5 halaman apa kesimpulannya, membaca 1 buah buku apa kesimpulannya ya. Tadi kan ada tuh, kita setelah membaca mampu menyimpulkan. Nah, ini setelah kita presentasi harus mampu kita simpulkan. Yang pertama, literasi digital dapat diterapkan di mana saja ya. Di sekolah bisa, di masyarakat bisa, di keluarga bisa ya. Di tengah laut juga bisa, di kapal buat pojok baca ya. Bisa. Nanti orang naik ke kapal kan ada pojok bacanya. Mungkin kapal pesiar ada ya. Ada mungkin ya. Ada mungkin pojok bacanya, literasinya ya. Pojok literasinya. Yang kedua, literasi digital dapat diakses kapanpun ya. Di mana saja, kapanpun, dimanapun, kapanpun, anywhere, anytime, ya, kapanpun, ya, bisa diakses. Kemudian yang ketiga, literasi digital dapat diakses oleh semua kalangan. Boleh pelajar, boleh masyarakat, boleh petani, boleh guru, boleh TNI Polri, semuanya boleh mengakses. Ya. Kemudian yang keempat, literasi dapat menumbuhkan minat baca di kalangan masyarakat. Ya. Kemudian yang kelima, literasi menjadikan kita lebih mudah dalam mengakses informasi apapun ya, apapun informasinya. Kemudian yang terakhir, literasi dapat membuat sekolah ataupun kampus memiliki informasi yang detail. Ya. Kita tidak ada lagi termakan isu hoax ya. Tidak termakan lagi berita-berita yang sesat, yang tidak benar informasinya. Baik, inilah kesimpulan kita pada hari ini. Ada paling tidak ada 5 ya. Ada 6 ya. Literasi digital dapat diakses di mana saja, kapan saja ya. Kemudian dapat diakses semua kalangan ya. Kemudian menumbuh minat baca di masyarakat dan juga menjadikan kita lebih mudah dan dalam mendapatkan informasi. Kemudian yang terakhir, membuat kampus memiliki informasi yang detail atau yang valid ya. Baik, demikian ya kesimpulan kita pada hari ini ya. Apa itu digital ya. Jadi mudah-mudahan nanti adik-adik semuanya ada 1-2 pertanyaan supaya untuk kita diskusikan ya. Sebelumnya saya akhiri dulu materinya dan saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhibudin ya yang telah menjelaskan kebijakan tentang literasi digital. Nah, ini ada waktu ya yang masih diberikan kepada Pak Muhib untuk bertanya bagi adik-adik apa yang sudah disampaikan oleh Pak Muhib tadi, mulai dari apa itu literasi digital, kemudian
beberapa aturan ataupun hukum dasar adanya literasi digital, sampai dengan yang terakhir itu manfaat daripada literasi digital ya bagi kehidupan kita, bagi masyarakat ya, bagi pelajar ya, dan bagaimana mengakses, di mana kita bisa mengakses ya. Nah, ini nanti mungkin kami membuka 2 pertanyaan. Jadi sebelumnya Pak Muhib, yang di depan nih tingkat 1 nih, ini kalau kita bilang remaja nih. Kemudian ada tingkat 2 kita sebut media. Nah, yang sering tidur tadi itu remaja Pak, itu tingkat 1, karena mereka ini banyak kegiatannya selain belajar, mereka ada kegiatan pembinaan karakter. Jadi selama 3 bulan, jadi ada istilahnya basis Pak. Jadi sering tidur-tiduran ini. Baik, siapa yang mau bertanya silakan. 2 pertanyaan. Boleh bertanya apapun ya, bagaimana Silakan. sekolah. Tentang sekolah pun boleh, tentang kuliah pun boleh. Oke, ya. Sini Abdul Muluk, satu lagi. Satu Abdul Muluk, ya sini. Satu lagi, silakan. Oke, Syatir, ya sini Abdul Muluk. Silakan Abdul Muluk ditanyakan. Pak, ini langsung atau bagaimana? Boleh langsung dijawab? Oh ya, silakan sini Abdul Muluk. Ini Abdul Muluk nanti disampaikan namanya, tingkat berapa, prodinya apa, silakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pembina, mohon izin senior. Perkenalkan, nama saya Abdul Muluk, saya prodi TPI, saya tingkat 2 dengan sebutan media. Izin Pak, saya ingin bertanya, bagaimana dampak ataupun efek jika seseorang tidak memanfaatkan literasi digital dengan baik? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Abdul Muluk. Satu lagi, Pak, langsung atau satu lagi pertanyaan? Kita jawab dulu ya. Oh boleh. Ya, Silakan, Pak. baru yang berikutnya, baik ya. Ya silakan Pak. Tepuk tangan dulu, bagus sekali pertanyaannya. Oke ya, plus ya. Ya. Saya kalau sudah berani saja berdiri depan bertanya itu sudah luar biasa ya. Karena tidak semua orang mampu berdiri di depan. Buktinya waktu dipersilakan enggak semua tunjuk tangan saya lihat ya. Ya. Jadi yang kalau sudah berani tampil ke depan itu sudah nilai yang luar biasa ya. Baik, tadi pertanyaannya sangat bagus, sangat menarik ya, dan perlu sekali untuk kita dengar ya. Bagaimana dampaknya ya? Kalau kita tidak menggunakan literasi digital ya, apa dampaknya ya? Punya dampak tidak? Punya, pasti berdampak sangat buruk ya. Kita lemah literasi, tidak mau berliterasi ya. Lemah saja kita mempunyai dampak yang sangat buruk, apalagi tidak literasi ya. Apa dampaknya katanya ya? Yang pertama saya jelaskan ini untuk khusus adik-adik sebagai pelajar nih. Kalau kita lemah literasi, yang jelas kita pasti nilai kita rendah, pasti itu. Karena apapun ditanya orang, apapun kita tidak paham. Karena memang literasi kita lemah ya. Kemudian kita akan tertinggal apapun ya, dalam hal informasi ya. Ingat adik-adik ya, di zaman serba canggih ini yang diperlukan adalah informasi ya. Ada lowongan kerja karena kita ada di grup ya, langsung kita daftar ya. Begitu tes langsung kita diterima. Orang masih meraba-raba, dari mana kok bisa masuk? Kita sudah masuk kerja, orang masih meraba-raba karena literasinya lemah ya. Itu efek pertama paling fatal untuk kita selaku pelajar ataupun setelah kita tamat di sini mencari pekerjaan nanti ya. Yang kedua, kalau kita lemah literasi, biasanya orang lemah literasi itu biasanya tidak punya teman yang banyak ya. Dia terpaku sendiri saja, kemanapun tidak ada teman karena memang lemah literasinya ya. Tidak mau membaca, tidak mau berusaha, tidak mau melihat, tidak mau mendengar ya. Ini untuk pelajar ini sangat berefek buruk ya. Jadi saya tidak sarankan untuk adik-adik ini lemah literasi. Saya ingin adik-adik ini semua
literasinya yang baik ya, yang bagus. Ada 5 tadi paling tidak konsep literasi ya. Karena efeknya sangat buruk ya, apalagi untuk kita seusia pelajar ya. Karena kita masa depan kita masih panjang ya. Nilai kita jelek, kita tidak punya pengetahuan yang banyak, kita miskin ilmu ya, kita miskin informasi ya. Orang sudah kemana-mana, orang sudah bulan madu di bulan, kita masih di bumi ya. Orang bulan madu ke bulan ya. Kita masih di Aceh Besar, masih di Nehen ya. Apa nama daerah sini nih? Ladong, masih di Ladong. Orang sudah ke bulan ya. Nah, dan saya tidak berharap itu ya. Jadi sekali lagi efeknya sangat buruk ya. Jadi mari adik-adik sekali lagi gerakan literasi yang sudah dibuat kebijakan pusat, kebijakan pemerintah, mari kita dengungkan dan kita laksanakan ya. Mulai dari keluarga, sekolah dan masyarakat ya. Jadi kita tidak ingin lagi kita ini menjadi manusia-manusia yang tidak berhasil ya. Kita ingin ke depan sukses ya. Maka sekali lagi mari kita berliterasi. Mari kita paling tidak ada 5 konsep literasi tadi yang sudah kita terangkan, kita praktekkan nah, dan kita menjadi toladan, menjadi contoh yang baik ya. Demikian ya. Siapa namanya tadi? Abdul Muluk. Abdul Muluk ya. Jadi ya. Efeknya sangat buruk ya. Sangat buruk terutama bagi pelajar ya. Dari semua sisi ya. Sampai nanti mencari kerja ya. Kalau kita berlemah literasi, kita akan tertinggal. Ingat di zaman serba canggih ini siapa yang tidak mendapat, dia akan tergilas terus. Akan tertinggal. Siapa yang duluan dapat informasi itulah pemenangnya. Paling tidak dia yang sudah mendapatkan dulu peluang karena dia mendapatkan informasi ya. Jadi mari kita sama-sama adik, kita harus berliterasi. Paling tidak ada 5 konsep literasi tadi ya yang sudah kita terangkan. Baik, terima kasih. Satu lagi ini. Siapa tadi? Sini maju. Ya, kita mau yang putri, yang putri. Taruni ya. Ya, Taruni. Ya, silakan. Dek. Sini aja, jangan dekat mic-nya. Sini, ke sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pembina, mohon izin senior, izin bertanya. Bagaimana cara melatih diri kita sebagai pengguna internet agar lebih pandai dalam meningkatkan literasi di era digital ini? Terima kasih. Oke, baik. Aplaus dulu ya. Terima kasih. Siapa namanya? Salma Rani. Oh, Nisa. Siapa namanya? Oke, Pak. Hah? Ya. Lisa. Ya, silakan, Pak. Ya, baik ya. Siapa namanya? Saya lupa juga lagi. Lisa Ramadhani. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu sekali lagi ya. Karena yang berani bertanya, berani tampil ke depan itu luar biasa ya. Tidak semua orang mampu berdiri di depan ya. Tidak semua orang juga bisa berbicara di depan ya. Biasanya adik-adik di rumah ini saya mau tanya, begitu nyampe ke depan lupa semuanya ya. Maka dari itu perlu dilatih. Kalau ada kesempatan semacam ini maju saja. Tanya saja apapun ya. Karena yang kita lihat itu bukan pertanyaannya, keberaniannya yang kita lihat. Baik, tadi katanya bagaimana memanfaatkan teknologi kayak internet ya supaya kita berliterasi dengan baik ya. Kan tadi sudah saya sampaikan IoT ya, Internet of Things. Semua kita sekarang menggunakan internet ya. Adik-adik kalau sebentar saja habis paket galau tidak? Galau ya. Galau ya, bahasa gaulnya galau ya. Habis paket 5 menit galau ya. Paket 100.000 mampu dibeli. Sedekah 2.000 jarang ya. Kenapa? Karena kita lebih mementingkan internet. Kenapa begitu internet padam kita galau ya, tidak bisa berkomunikasi ya. Nah, ini bagaimana kiat kita ya supaya apa yang kita gunakan semacam internet supaya kita berinteraksi dengan baik ya. Ingat kuncinya. Ingat kunci yang saya sampaikan tadi, gunakan sesuatu secara cerdas ya. Jadi manfaatkan wifi, internet itu untuk hal-hal yang cerdas dan positif ya. Jangan gunakan yang negatif ya. Misalnya ya, kita ada matematika nih pelajarannya. Tolong kita akses matematika. Kita akan dapat nanti materi-materi baru tentang matematika,
pendidikan kejuruan atau pendidikan vokasi ya. Kemudian kita akses lagi bagaimana materi-materi baru untuk yang lain, misalnya untuk fisika ya. Bagaimana untuk sesuai dengan jurusan kita, apalagi ya, teknologi penangkap ikan misalnya, gunakan internet ya untuk menambah literasi kita dalam hal pembelajaran. Nah, kenapa harus pembelajaran? Karena kita masih peserta didik. Tadi kan nomor 5, nomor 4 tadi ya, khusus dalam pembelajaran ya. Jadi gunakan internet sebaiknya untuk pembelajaran ya. Gunakan fasilitas yang ada untuk pembelajaran. Gunakan internet ya untuk mengakses pembelajaran, materi ya, apalagi ya, jurnal-jurnal yang berkaitan dengan pembelajaran ya, apalagi informasi-informasi ya, tugas-tugas yang berkaitan dengan pelajaran ya. Jangan gunakan tuh hal negatif, apalagi main TikTok, main game itu tidak berguna ya. Tidak ada gunanya itu ya. Yang ada kita habis waktu, lalai ya, dan itu mubazir ya. Tolong gunakan itu yang baik ya, tolong diakseskan yang baik ya. Cari misalnya buku-buku ya, cari informasi yang menarik. Misalnya kita teringat nih, bagaimana kiat-kiat bisa masuk perguruan tinggi yang bagus misalnya. Keluarlah soal-soal yang harus kita persiapkan ya. Bagaimana strategi lulus masuk perguruan tinggi negeri misalnya kan. Diakses melalui internet. Gunakan internet untuk literasi yang baik. Jangan gunakan untuk yang lain-lain ya. Apalagi akses, apalagi misalnya peluang kerja misalnya, apa sih pekerjaan yang dibutuhkan dunia saat ini ya. Ingat, pekerjaan sekarang kita cenderung ke teknologi informasi sekarang. Siapa yang bisa menggunakan teknologi informasi, dia akan berpeluang masuk kerja. Karena sesungguhnya sekarang peluang kerja itu paling besar di teknologi informasi. Bisa jual online ya, apalagi itu ya, bisa membuat toko di dunia maya kan, bisa tuh ya. Itu kan gunakan yang bermanfaat ya. Apalagi bisa berteman di dunia maya ya, bisa saling tukar pikiran, tukar cerita tentang masa depan ya. Jadi yang baik-baik digunakan ya. Sekali lagi saya katakan, gunakan sesuatu dengan cerdas ya. Cerdas menggunakan internet, cerdas menggunakan handphone, cerdas menggunakan fasilitas yang ada ya. Siapa tadi yang bertanya? Oke ya. Mana Lisa di mana? Oke, sudah bisa dipahami ya. Sudah gunakan sesuatu yang dengan cerdas untuk menambah informasi, untuk mendukung pembelajaran, untuk mendukung sekolah kita ya, untuk mendukung karir kita di masa depan ya. Baik adik-adik, saya pikir demikian. Cukup, ya. Demikian dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau ada, saya menyetel tadi informasi yang saya sampaikan biar bisa diserap ya. Saya turunkan ya. Nanti kalau saya sampaikan kayak perguruan tinggi nanti nggak terserap ya. Jadi saya turunkan serendah-rendahnya ya. Jadi saya membayangkan itu tidak ada politeknik ya, hanya siswa-siswa SMK. Maka materinya saya serendah-rendahnya supaya adik-adik bisa menyerap dengan baik ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dari mulai pengertian tadi ya, dasar hukum, kebijakan pemerintah literasi ada 3 ya, kemudian ditambah lagi dengan bagaimana tahap pengembangan ya, tahap pembiasaan, tahap pengembangan, kemudian sampai pada tahap apa tadi yang terakhir, tahap ketiga ya? Apa tahap ketiga tadi? Pembelajaran ya. Oke, baik, terima kasih adik-adik semuanya, semoga ada manfaatnya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak Muhibudin yang telah menyampaikan dan pertanyaan-pertanyaan adik-adik yang sangat bagus tadi ya. Semoga kita ke depan bisa memanfaatkan literasi digital ini dengan cerdas ya, bermanfaat dalam proses pembelajaran kita. Lebih dan kurang saya selaku moderator mohon undur diri. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.